Materi yang akan kami bawakan yaitu terkait dengan pengembangan, pelatihan, dan pembinaan sumber daya manusia. Materi diskusi yang akan kami bahas yang A. Pengembangan, B. Pelatihan, C. Pembinaan, dan yang terakhir studi kasus. Latar belakang. Di kurun modern dan globalisasi saat ini, pelatihan, pengembangan, dan pembinaan sering kita dengar dalam dunia kerja di perusahaan, organisasi, lembaga, atau bahkan dalam instansi pendidikan. Hal ini sanggup diasumsikan bahwa ketiganya sangat penting bagi tenaga kerja untuk bekerja lebih menguasai dan lebih baik terhadap pekerjaan yang dijabat atau akan dijabat ke depannya. A. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah kegiatan yang harus dilakukan organisasi agar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dilakukan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan cara efektif untuk menghadapi tantangan, termasuk ketertinggalan SDM, keberagaman SDM, perubahan teknik kegiatan yang disepakati, dan perputaran SDM yang ada di dalam organisasi. Dengan kegiatan pengembangan, diharapkan dapat memperbaiki dan mengatasi kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang dilakukan oleh organisasi. Selanjutnya, tujuan pengembangan sumber daya manusia. 1. Produktivitas karyawan meningkat. 2. Meningkatkan efisiensi. 3. Meningkatkan pelayanan. 4. Meningkatkan karir karyawan. 5. Manajer semakin cakap dan cepat. Dan yang terakhir 6. Kepemimpinan manajer lebih baik. Jenis pengembangan sumber daya manusia. 1. Pengembangan secara informal, yaitu karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaannya. 2. Pengembangan secara formal, yaitu karyawan ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan ataupun latihan, baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan. Metode pengembangan sumber daya manusia. A. Metode latihan atau training. 1. On the job. Para peserta latihan langsung bekerja di tempat untuk belajar dan meniru suatu pekerjaan di bawah bimbingan pengawas. 2. Vestibule. Vestibule adalah metode yang dilakukan dalam kelas yang biasanya diselenggarakan dalam suatu perusahaan industri untuk memperkenalkan pekerjaan kepada karyawan baru dan melatih mereka mengerjakan pekerjaan tersebut. 3. Demonstration adalah metode latihan yang dilakukan dengan cara peragaan dan penjelasan bagaimana cara-cara mengerjakan suatu pekerjaan melalui contoh-contoh atau percobaan. 4. Simulation merupakan situasi atau kejadian yang ditampilkan semirip mungkin dengan situasi sebenarnya. 5. Apprenticeship. Metode ini adalah suatu cara untuk mengembangkan keahlian pertukangan sehingga para karyawan yang bersangkutan dapat mempelajari segala aspek dari pekerjaannya. 6. Classroom methods. Metode ini meliputi pengajaran, rapat, program instruction, metode studi kasus, role playing, metode diskusi, dan metode seminar. Selanjutnya B. Metode pendidikan. 1. Training methods merupakan metode latihan di dalam kelas yang juga dapat digunakan sebagai metode pendidikan. 2. Coaching dan counseling. Coaching adalah suatu metode pendidikan dengan cara atasan mengajarkan keahlian dan keterampilan kerja kepada bawahannya. Sedangkan counseling adalah suatu cara pendidikan dengan melakukan diskusi antara pekerja dan manajer mengenai hal-hal yang sifatnya pribadi. 3. Multiple management merupakan suatu komite penasihat
yang terdiri dari calon-calon manajer yang ikut memikirkan atau memecahkan masalah-masalah perusahaan untuk kemudian direkomendasikan kepada manajer ini atau top management. 4. Komite assignment, yaitu komite yang dibentuk untuk menyelidiki, mempertimbangkan, menganalisis, dan melaporkan suatu masalah kepada pimpinan. 5. Job rotation adalah teknik pengembangan yang dilakukan dengan cara memindahkan peserta dari suatu jabatan ke jabatan lainnya secara periodik untuk menambahkan keahlian dan kecakapannya pada setiap jabatan. 6. Understudy merupakan teknik pengembangan yang dilakukan dengan praktek langsung bagi seseorang yang dipersiapkan untuk menggantikan jabatan atasannya. 7. Business games adalah pengembangan yang dilakukan dengan diadu untuk bersaing memecahkan masalah tertentu. 8. Sensitivity training dimaksudkan untuk membantu para karyawan agar lebih mengerti tentang diri sendiri, menciptakan pengertian yang lebih mendalam di antara para karyawan, dan mengembangkan setiap karyawan yang spesifik. Tolak ukur keberhasilan program pengembangan, yaitu prestasi kerja karyawan meningkat, kedisiplinan karyawan meningkat, absensi karyawan rendah, tingkat kerusakan produksi rendah, tingkat kecelakaan karyawan rendah, tingkat pemborosan bahan baku rendah, tingkat kerjasama karyawan meningkat, insentif karyawan meningkat, prakarsa karyawan meningkat, dan kepemimpinan dan keputusan manajer semakin baik. Kendala dalam pengembangan. 1. Peserta. Peserta pengembangan mempunyai latar belakang yang tidak sama, seperti pendidikan dasarnya, pengalaman kerjanya, dan usianya. 2. Pelatihan. Pelatih atau instruktur yang ahli dan cakap mentransfer pengetahuannya kepada para peserta latihan sulit didapat. Akibatnya, sasaran yang diinginkan tidak tercapai. 3. Kurikulum. Kurikulum yang ditetapkan dan diajarkan kurang serasi atau menyimpang serta tidak sistematis untuk mendukung sasaran yang diinginkan oleh pekerjaan atau jabatan peserta bersangkutan. 4. Fasilitas pengembangan. Fasilitas sarana dan prasarana pengembangan yang dibutuhkan untuk latihan dan pendidikan sangat kurang atau tidak baik. 5. Dana pengembangan. Dana yang tersedia untuk pengembangan sangat terbatas, sehingga sering dilakukan secara terpaksa. Bahkan, pelatih maupun sasarannya kurang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan merupakan suatu proses peningkatan usaha menyempurnakan bakat, keterampilan, kecakapan, kemampuan, dan keahlian karyawan dalam menjalankan pekerjaannya serta guna mewujudkan tujuan perusahaan. Tujuan dan manfaat pelatihan sumber daya manusia: meningkatkan kinerja karyawan, memperbaharui keterampilan karyawan, menghindari keusahaan manajerial, memecahkan masalah organisasi, mempersiapkan diri untuk promosi dan suksesi manajerial, dan memenuhi kebutuhan kepuasan pribadi. Jenis-jenis pelatihan sumber daya manusia. 1. Pelatihan dalam kerja. Karyawan memulai tugasnya dan belajar sambil bekerja, atau dengan memperhatikan orang lain mengerjakannya terlebih dahulu, kemudian menirunya, di mana ini semua dilakukan langsung di tempat kerjanya. 2. Magang. Karyawan baru untuk suatu waktu tertentu bekerja didampingi seorang ahli yang berpengalaman untuk mendapatkan keterampilan dan mengenal prosedur yang benar. 3. Pelatihan di luar kerja. Program pelatihan internal dan eksternal untuk mengembangkan berbagai macam keterampilan dan meningkatkan kemampuan karyawan dilakukan di luar tempat kerjanya. 4. Pelatihan di tempat mirip sesungguhnya. Karyawan diberikan instruksi dan perlengkapan yang mirip dengan yang dilakukan di tempat kerjanya. 5. Simulasi kerja. Program pelatihan dilakukan dengan menggunakan peralatan dan penugasan yang mirip dengan peralatan dan kondisi yang sesungguhnya, sehingga karyawan dapat mempelajari keterampilannya sebelum ia melakukan pekerjaan yang sesungguhnya.
Evaluasi pelatihan sumber daya manusia. Menurut Kirkpatrick, terkait dengan model evaluasi yang terdiri dari pendekatan sebagai berikut. 1. Opini peserta. Mengevaluasi program pelatihan dengan menanyakan opini para peserta merupakan hal yang memberikan respons dan saran untuk perbaikan. 2. Tingkat pembelajaran. Beberapa organisasi melaksanakan tes untuk menentukan apa yang telah dipelajari para peserta dalam program pelatihan. 3. Perubahan perilaku. Hal yang dapat menjadi pembuktian dalam pelatihan yaitu dengan munculnya perubahan perilaku. 4. Pencapaian tujuan pelatihan. Pendekatan lain untuk mengevaluasi pelatihan melibatkan penentuan sampai di mana program-program tersebut telah mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan secara nyata berdampak pada kinerja. C. Pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah suatu usaha untuk pembinaan kepribadian yang mandiri dan sempurna serta dapat bertanggung jawab, atau suatu usaha, pengaruh, perlindungan dalam bantuan yang diberikan kepada anak yang tertuju kepada kedewasaan anak itu, atau lebih cepat untuk membantu anak agar cakap dalam melaksanakan tugas hidup sendiri. Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka diperlukan adanya pegawai-pegawai yang setia, taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin, dan sadar akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku. Fungsi pembinaan diarahkan untuk yang pertama, memupuk kesetiaan dan ketaatan. Yang kedua, meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal. Yang ketiga, mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa. Yang keempat, meningkatkan adanya rasa pengabdian, rasa tanggung jawab, kesungguhan, dan kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya. Yang kelima, memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. Karakteristik pembinaan. Menurut French dan Bell yang dikutip oleh Miftah Toha dalam bukunya Pembinaan Organisasi mengidentifikasikan karakteristik pembinaan, yaitu yang pertama, lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi dibandingkan dengan isi yang substantif. Yang kedua, memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku. Yang ketiga, memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim. Yang keempat, memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan. Yang kelima, mempergunakan model action research. Yang keenam, mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator. Yang ketujuh, suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung. Yang terakhir, memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial. Teknik pembinaan. Menurut pendapat Mintzberg yang dikutip oleh Alphonsus Sirait dalam bukunya Manajemen, menggambarkan 4 cara mengenai teknik-teknik dalam suatu pembinaan, yaitu yang pertama, teknik adaptif, teknik yang sifatnya relatif terfragmentasi serta fleksibilitas, yakni suatu teknik yang mampu berjalan berliku-liku dalam menghadapi suatu hambatan. Yang kedua, teknik perencanaan. Teknik ini memberikan kerangka pedoman dan petunjuk arah yang jelas. Menurut teknik ini, perencana tingkat puncak mengikuti suatu prosedur sistematik yang mengharuskan menganalisis lingkungan dan lembaga organisasi, sehingga dapat mengembangkan suatu rencana untuk bergerak ke masa depan. Yang ketiga, teknik sistematik dan terstruktur. Teknik yang berdasarkan pilihan yang rasional mengenai peluang dan ancaman yang terdapat di dalam lingkungan dan yang disusun begitu rupa supaya sesuai dengan misi dan kemampuan lembaga organisasi. Yang terakhir, teknik inkrementalisme logis. Teknik perencanaan yang mempunyai gagasan yang jelas mengenai tujuan lembaga organisasi dan secara informal menggerakkan lembaga organisasi ke arah yang diinginkan. Dengan teknik ini,
paling sesuai dengan situasi tertentu untuk mendorong lembaga organisasi secara tahap demi tahap menuju sasarannya. Strategi pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan bisa dilakukan dengan memberikan training khusus sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Selain itu, juga bisa dengan memberikan motivasi mental dan spiritual melalui sejumlah pengajian kalau karyawan tersebut seorang muslim, atau dengan mengarahkan karyawan apabila terjadi permasalahan kerja dan menerapkan target tertentu kepada karyawan. Bentuk-bentuk pembinaan sumber daya manusia. Bentuk-bentuk pembinaan kepegawaian dikelompokkan menjadi: yang pertama, pembinaan kepangkatan, yaitu pembinaan yang ada sangkut pautnya dengan kepangkatan seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, pembinaan dalam jabatan, yaitu pembinaan yang dilakukan untuk pembinaan yang ada sangkut pautnya dengan suatu jabatan tertentu para PNS. 3. Pembinaan dalam pendidikan dan pelatihan. Keempat, pembinaan disiplin, yaitu merupakan pematuhan terhadap peraturan dan hukum yang diberlakukan dalam masing-masing instansi secara umum ataupun khusus. D. Studi kasus. Strategi kebijakan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rapang. Berikut adalah permasalahan pada sumber daya aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rapang. Kantor pemerintah daerah Kabupaten Sidrap menunjukkan belum nampak kesempurnaan dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya aparatur, baik dari sudut ketidaksamaan pelaksanaan dengan policy guidelines maupun minimnya hasil yang dicapai. Kultur dari pemerintah daerah Kabupaten Sidrap masih didominasi oleh budaya yang berorientasi pada status daripada prestasi kerja, sehingga mengakibatkan pola karir sumber daya aparatur pemerintah lebih mengakomodir pada kuantitasnya dan juga status daripada kompetensi, kualitas, dan prestasi kerjanya. Pada tabel yang berada di sebelah kiri, yaitu terkait dengan rekapitulasi data jumlah jabatan eselon atau jabatan struktural yang berjumlah 963. Dan tabel yang sebelah kanan yaitu terkait dengan rekapitulasi aparatur pemerintah daerah yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan berjumlah 439 orang. Dari kedua tabel tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan pelatihan tidak direncanakan dengan baik dan tidak berkesinambungan. Hal tersebut dikarenakan jumlah jabatan eselon yang ada sebanyak 963 orang dan yang belum mengikuti diklat sebanyak 439 orang. Padahal semuanya telah menduduki jabatan struktural. Dengan demikian, aparatur tersebut bekerja tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000. Artinya, jabatan yang diemban aparatur tersebut tidak sesuai dengan kompetensinya. Solusi permasalahan sumber daya aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rapang. Diperlukan strategi kebijakan pengembangan dalam memainkan peranan seorang penentu kebijakan, yakni dengan memasukkan kompetensi aparatur dari organisasi yang disesuaikan dengan risiko dan peluang yang diciptakan oleh perubahan lingkungan. Strategi kebijakan pengembangan yang dimaksud adalah yang pertama ada pendidikan pelatihan, di mana tujuannya yaitu adalah untuk menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua ada pembinaan karir, dan yang terakhir ada pengembangan aparatur. Kesimpulan, pengembangan, pelatihan, dan pembinaan sumber daya manusia dapat memperbaiki dan mengatasi kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang dilakukan organisasi. Di antara ketiga hal tersebut, terdapat tujuan dan fungsi di dalamnya, seperti meningkatkan kualitas diri karyawan atau perusahaan. Melalui contoh studi kasus dari permasalahan pada sumber daya aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rapang
menopang, solusi yang dapat diambil adalah melalui strategi kebijakan pengembangan yang meliputi pendidikan pelatihan, pembinaan karir, dan pengembangan aparatur.